Berbicara mengenai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung adalah Waikanan, ini juga menjadi sorotan karena memang potensi wisatanya, kemudian juga berbagai profesi yang ada di Waikanan begitu. Dan Anda juga, kita melihat bahwa pengalaman Anda juga sudah cukup luar biasa, Pak Adipati. Berangkat dari anggota DPRD, kemudian juga jadi ketua DPR, dan hingga sekarang menjabat sebagai Bupati Waikanan. Dengan pengalaman yang sudah mumpuni begitu, artinya sudah punya cukup bekal untuk mengetahui apa saja potensi sumber masalah, untuk kemudian bagaimana cara menyelesaikan potensi masalah yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian langkah awal ketika Anda sudah, artinya perlu identifikasi terlebih dahulu dong di awal. Terus ya, kemudian jadi itulah mungkin keuntungan saya pribadi, bahwa saya sudah 5 tahun jadi anggota DPRD, 1 tahun saya jadi ketua DPR, dan saya memang orang sana. Saya tahu permasalahan ketika saya duduk jadi bupati, saya sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan. Langkah awal. Dan kita memang harus melakukan itu, ya enggak, kita ini butuh orang, butuh tenaga, orang yang punya sumber daya manusia yang bagus, kemudian butuh jajaran di bawah itu yang punya energi yang positif, kemudian optimis ya. Saya kurang suka dengan orang yang optimis gitu kan. Dan saya bilang sama mereka bahwa semua bisa terjadi, dan itu kita benahi. Mulai dari rekrutmen pegawai kita lakukan yang baik itu kan, dengan assessment, dengan lelang jabatan itu. Apakah artinya sebelumnya tidak baik? Prosesnya mungkin ya. Saya bicara ini soal prosesnya. Jadi kalau saya lakukan assessment, saya lakukan lelang jabatan sehingga saya bisa betul-betul memilih dan memfilter. Nah, inilah orang yang akan bekerja. Karena nggak mungkin kan semuanya saya. Dan bidang keilmuan saya saja tidak semua saya tahu. Hukum saya mungkin paham sedikit-sedikit, ekonomi saya paham dikit-dikit, tapi yang lain mungkin saya tidak paham. Kesehatan saya tidak paham dan sebagainya. Jadi butuh orang-orang mampu, dan itu yang saya lakukan terlebih dahulu. Baru kita fokus, kemudian saya bilang ke mereka, kita fokus. Kerja itu fokus. Jadi apa yang mau kita tuju itu, kemudian konsisten. Nah, jadi saya bilang fokus, konsisten, jadi barang. Dan itu sudah kita bisa buktikan gitu. Kalau ada yang mengatakan bahwa dahulu kan Waikanan memang kita terlihat bahwa infrastruktur masih kurang, kemudian juga masyarakat yang memang berlatar belakang sebagai petani dan juga perkebunan. Apa sikap optimis apa yang kemudian Anda wujudkan yang sampai hari ini kemudian masyarakat juga bisa menilai bahwa Waikanan ada kemajuan dan pertumbuhan yang bisa dilihat secara signifikan begitu? Sederhana saja, orang bisa kenapa kita tidak? Itu kan? Orang bisa kenapa kita tidak? Kita punya potensi. Nah, potensi itu yang kadang-kadang jarang kita gali. Misalnya kita bicara sekarang, apa yang harus kita lakukan dulu? Saya makanya kejar infrastruktur. Percuma lah, bagaimanapun juga kalau infrastruktur itu tidak kita genjot. Karena infrastruktur di Waikanan itu parah sekali. Hanya 44% jalan yang beraspal. Dari 44% hanya 12% yang kondisinya baik ketika saya menjabat. Saya pasang target 666 km. Insya Allah tahun 2019 ini akan selesai. Sekarang saya sudah terbangun hampir 500 kurang lebih. Berarti hanya kurang 166 kilo lagi janji saya di RPJMD. Nah, itu sudah saya petakan. Kalau 666 ini jadi di Waikanan, maka saya pikir selesai urusan jalan. Baru saya berpikir bagaimana masyarakat ini bisa cari makan, dapat uang untuk makan mereka. Nah, itu yang kita lakukan. Berarti kita harus membuka lapangan pekerjaan, bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, orang miskin bagaimana kalau dia berobat itu dia bisa gratis. Ya kan? Dengan kondisi yang terbatas, apa kemudian inovasi yang harus? Kita harus membagi-bagi, makanya anggaran itu harus pas kita membaginya. Makanya ketika saya jadi DPRD dulu, kita mendapat anggaran tuh justru belanja buat rakyatnya itu justru sedikit, ya kan? Tapi lebih banyak belanja aparaturnya. Nah, ini kita rubah. Nah, di zaman saya itu belanja rakyatnya lebih banyak dan itu dibanding yang belanja sekarang. Oh iya, efisiensi anggaran kuncinya. Karena kita nggak mungkin, DAU itu sudah ada rumusnya, ada ukurannya, nggak mungkin gitu kan. DAK juga seperti itu, nggak akan mungkin bisa lebih banyak. Ya, caranya itulah efisiensi. Kan saya ambil apa yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa ketika membagi anggaran itu jangan seperti membagi mentega di atas roti. Kalau membagi mentega di atas roti kan berarti harus rata. Nah, itu enggak. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mana sasaran yang harus kita tuju? Misalnya kita mensasar infrastruktur, berarti Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karyanya kita besarin. Kemudian kita bicara apa? Oh, kita mau meningkatkan kesehatan, berarti Dinas Kesehatan harus kita tinggikan. Kemudian apa? Oh, pendidikan kita rendah nih, angka anak sekolah, putus sekolah segala macam. Bagaimana caranya? Anggaran dibesarin di situ. Nah, untuk dinas-dinas yang lain mengimbangi saja, gitu kan. Bahkan ada dinas di sana tuh, bahkan ada satu bidang di Waikanan tuh yang nggak punya anggaran. Kita buat nggak punya anggaran, karena memang kita pikir ngapain ini nanti. Apa itu nggak berdampak dengan operasional? Enggak lah, jadi menghabiskan belanja rutin saja. Jadi maksud saya belanja pegawai saja. Nggak usah ada yang buat program-program yang kira-kira kita anggap itu belum terlalu penting menurut kita. Artinya harus punya fokus dan target. Prioritas kuncinya. Prioritas. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau kita nggak prioritas, maka nggak akan pernah jadi barang itu. Oke.
dengan masa 3 tahun yang berjalan begitu, artinya sudah banyak inovasi kemudian hal-hal yang Anda kerjakan di Waikanan begitu. Dan terbukti baru-baru ini juga Waikanan mendapatkan satu penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan Adipura begitu, kota terbersih. Apa yang kemudian Anda lakukan, Pak? Jadi saya selalu memasang target dalam setiap dinas yang ada di Waikanan itu saya pasang target. Saya bilang saya mau dapat Adipura. Sebenarnya bukan pialanya yang mau kita dapatkan, tapi Adipura itu banyak item yang harus dipenuhi. Dari item yang dipenuhi itu berarti rakyat harus bergerak tuh. Bicara soal kebersihan itu ternyata bukan hanya di lingkungan Pemda, di sekolah harus bersih, di puskes harus bersih, di rumah sakit harus bersih, di kantor-kantor, kemudian di polsek harus bersih, di kodim harus bersih. Jadi ini menggerakkan banyak orang. Nah, saya terpikir kalau Adipura ini bisa kita dapat, berarti kita sudah bisa menggerakkan banyak orang. Nah, budaya orang ingin buat bersih, ini kan efeknya luar biasa. Bisa nanti kan bisa meningkatkan taraf hidup sehatnya masyarakat Waikanan. Jadi banyak implikasinya. Kita pasang target dan ternyata bisa. Dan itu sebenarnya bukan hebatnya saya. Tapi itu pasti kan tidak mudah, harus mengajak seluruh masyarakat. Berarti tahun prosesnya cukup panjang. 2017 kita mulai. Dari 2017. Awal 2017 kita mulai. Kita masuk untuk dinilai di Kementerian Lingkungan itu kan masuk nilainya aja kita harus punya standar gitu. Tidak bisa langsung. Tidak semua kabupaten. Setahu saya di Waikanan di Lampung ini yang masuk penilaian itu hanya Kota Metro, kemudian Lampung Utara, kemudian Waikanan dan Lampung Barat. Dan yang lolos dalam penilaian P1, P2 dan seterusnya itu hanya Waikanan dan Lampung Barat. Iya. Lampung Barat itu kalau nggak salah saya udah 4 kali kalau tidak salah saya. Ini udah keempat gitu, tapi mereka lolos sekali. Nah, kita juga begitu. Kita baru masuk sekali ini langsung kita bisa dapat. Itu semua karena kerja. Ternyata menggerakkan orang itu memang sulit. Kemudian bagaimana nanti setelah Adipura ini menjadi budaya. Itu yang kita bisa membudaya, tidak hanya untuk mendapatkan penghargaan saja tentunya. Jadi bisa habit, jadi sebuah kebiasaan masyarakat. Ternyata kalau hidup bersih itu enak ya, gitu kan. Oh, ternyata pemandangan mata kita kalau melihat bersih itu enak ya. Nah, itu yang mau kita ajarkan kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat. Sebenarnya nanti pada ujungnya, pada akhirnya itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bagaimana hidup bersih, lingkungannya bersih, menjaga lingkungan. Bahwa lingkungan itu ternyata bukan punya kita, tapi warisan dari nenek moyang untuk keturunan kita, bukan hanya untuk kita. Nah, itu harus kita sampaikan. Luar biasa sekali. Pak Adipati, kita akan kembali lagi. Tapi setelah pariwara berikut ini tetap bersama kami di Sapa Lampung.